kembali lagi dengan Pak Ustadz. Nah, kali ini Pak Ustadz akan memberikan solusi dan 8 penyakit legendaris dari Mbah Maung atau Honda Tiger ya. Bukan. Nah, oke. Nah, ini di belakang saya ini ada Mbah Maung. Ini motor kedua saya, jadi Tiger yang kedua, karena dulu saya pernah punya dari tahun 2010 sampai 2013, kemudian dijual. Nah, ini alhamdulillah dapat hibah dari Om Pak Ustadz, karena nggak pernah dipakai jadi disuruh dibawa aja. Nah, oke. Apa aja penyakitnya dan cara ngatasinnya gimana? Tonton sampai selesai. Oke, kita mulai dari depan dulu. Yang pertama, masalah paling legendaris selalu terjadi adalah di area tangki ya. Wah, tangki Honda Tiger yang pertama itu adalah sangat gampang bocor. Ya, dia itu sangat gampang bocor karena materialnya itu sangat tipis. Itu penyebab pertamanya itu. Dan yang kedua adalah gampang sekali kemasukan air. Ya, gampang sekali kemasukan. Oke, ini tangki Mbah Maung Pak Ustadz sudah saya repair. Obatnya adalah untuk mengatasi tangki yang gampang bocor adalah dengan melakukan resin bagian dalam tangki ya. Jadi bagian dalam tangki diresin, itu cukup lama prosesnya pengeringannya. Jadi pengeringannya bisa sampai seminggu, tapi awet. Pak Ustadz jamin awet, setahun bisa lah. Ini sudah Pak Ustadz buktikan, udah sampai jatuh kemarin, tangkinya alhamdulillah nggak ada yang bocor. Nah, kemudian yang kedua adalah trik mengatasi air gampang masuk ke dalam tangki. Ini triknya agak konyol tapi berfungsi, yaitu adalah seperti ini ya. Ini dengan menutup plastik di bagian tangki. Ini kan musim hujan, ini Pak Ustadz selalu pakai seperti ini. Kenapa kok harus ditutup plastik seperti ini? Kok nggak pakai ini Pak Ustadz, pakai apa, karet, diganjel, dipotong, dikasih di dalamnya sini gitu. Sudah pernah Pak Ustadz coba dengan memakai potongan karet yang dimasukkan ke dalam sini, airnya tetap masuk ke dalam tangki. Dan cara paling aman adalah ini, tadi habis hujan ya, jadi ini agak basah, buat bukti aja. Nah, ini agak basah. Ini selama musim hujan ini Pak Ustadz selalu pakai ini. Ini cuma kantong krestek yang dilipitin seperti ini. Kemudian di area depan, nah di area depan itu ditutup seperti ini. Nah, kenapa kok area depan? Karena area depan ini dia sangat gampang masuk air. Tutup tangkinya ini, dia itu kenapa kok gampang kemasukan air? Kok nggak kayak apa, motor GL series yang lainnya, GL series yang ini kan nggak gampang masukkan. Itu bukan karena tangkinya tutupnya rata atau apa, tapi karena desain dari tangki Honda Tiger ini, di bagian moncongnya itu dia sangat rendah, jadi air gampang masuk. Ini Pak Ustadz tunjukin. Nah, oke, nah ini ya. Jadi karena bagian ininya itu sangat rendah, jadi ini kurang tinggi. Air itu masuknya itu dari sini. Pertama dia ke sini dulu, kemudian masuk ke sini karena proses kapilarisasi ya. Jadi dia merambat lewat tutup tangki kemudian masuk ke sini. Itu yang terjadi. Nah, kan banyak kalian nemu motor yang dimodif pakai tutup tangki ninja dan lain sebagainya. Itu malah justru menambah air lebih gampang masuk. Kenapa? Karena tangki ini tidak ada selokannya. Jadi nggak kayak tangki CBR itu kan ada selokannya. Nanti saya tunjukkan di Ninja ya. Itu kan ada selokan. Nah, kenapa kok tangki yang model-model rata ini nggak gampang kemasukan air ke tangki adalah karena ada selokan. Ya, nih. Ini adalah selokan, lubang selokan yang dari sebelah sini. Jadi air itu di tangki rata ini lebih gampang masuk daripada di tangki yang jendol seperti ini. Saya mencoba memberikan pembenaran persepsi ya. Jadi jangan salah kaprah lagi, karena banyak banget orang salah kaprah tentang tangki yang rata. Nah, di sini air itu gampang masuk karena apa?
Di sini itu cuma dikunci pakai baut L, tidak ada kunci karetnya sama sekali. Karetnya itu kuncinya adalah di bagian dalam sini. Tapi kenapa kok nggak masuk? Karena air itu masuk ke sela-sela di bagian sini, kemudian jatuhnya ke sini, kemudian terbuang di selokan yang ada di dalam tangki ini. Oke, paham? Nah, oke, kembali ke Mbah Mau. Tutorial pengeresinan videonya udah ada, nanti lihat di akhir video ya. Oke. Oke, sekarang lanjut ke bagian kedua. Penyakit legendaris yang kedua adalah si sen ini gampang patah. Ya. Ini gampang patah. Gampang patah. Solusinya, obatnya adalah kalian beli aja sen yang murahan, yang harganya cuma 50.000 sepasang gitu. Kenapa kok sennya Tiger itu gampang patah? Karena pada bagian karetnya itu dia sangat-sangat elastis, dan dia itu ada model kuncian di bagian antara si plastik dan si karet. Nah, di bagian sini karetnya itu gampang sekali putus ya. Karetnya itu benar-benar gampang putus. Itu penyebab kenapa sen dari Honda Tiger itu gampang sekali patah ya. Selanjutnya adalah keteng yang gampang berisik ya. Keteng dari Honda Tiger itu udah sangat-sangat terkenal, dia itu gampang banget berisik. Jadi ada suara etek kayak itu tuh gampang sekali. Jadi walaupun kalian udah ganti tensioner yang baru, nanti bunyi itu tetap bakal ada karena si rantai itu udah mulur. Nah, untuk obatnya apa? Untuk obatnya adalah kalian bisa ganti tensioner ini dengan tensioner milik HPM, yaitu tensioner gerigi produknya HPM ya. Ini nanti kalian bisa beli di link yang ada di deskripsi tensionernya. Ini obatnya, ini paten. Ini udah saya selalu cobakan di dari Honda Tiger Pak Ustadz yang 2010. Kemudian Pak Ustadz aplikasikan ke motor-motor CBR Pak Ustadz dan CBR para customer itu, karena sistem lockingnya ini dia kalau udah nonjol ke belakang dia main ke belakangnya itu dikit. Sedangkan yang model pita ya, model pita itu kalau pitanya udah lemah dia bakal bunyi. Nah, yang kedua adalah ketika rantai keteng itu udah kendor, jadi rantai ketengnya udah mulai mulur. Kalau tensioner ori itu sudah nggak mampu untuk menekan karena si tensioner ori itu kurang panjang. Sedangkan tensioner yang ini tuh dia ininya itu lebih panjang sekitar 2 mili. 2 mili kenapa harus 2 mili, nggak boleh lebih atau apa ya, karena itu batas tolerir dari si rantai adalah segitu. Jadi kalau misalkan ini dipanjangin lagi kan ada tuh biasanya kalau di bengkel-bengkel itu ininya ditambahin baut yang kemudian dilas, itu nanti efeknya adalah bisa kena bagian dalam buring maupun di head, karena si rantai melengkungnya itu terlalu melengkung seperti ini ya. Nah, nanti itu biasanya kena pada rantai karetnya itu, dia akan gampang kegerus. Kenapa kok jadi kalau misalkan kalian udah ganti ini dan nggak sembuh, maka kalian mau nggak mau harus ganti rantainya ya. Kalau ini umurnya lama, jadi kalian cukup sekali beli, kalian pakai 10 tahun nggak apa-apa, karena ini locking mekanisnya kayak punyanya kabel tis ya. Oke, yang selanjutnya solusi yang kedua adalah penggantian rantai keteng atau rantai cam itu menggunakan punyanya CBK2 ya. Oke, di sini Pak Ustadz ada contoh ya. Ya. Ada contoh. Ini adalah rantai orinya Tiger. Bentuknya seperti ini ya. Ini modelnya kalau orang-orang sini rantai model kupu. Kenapa kok gampang mulur? Karena ininya kupunya itu dia cuma 3 lapis ya. Di dalamnya itu hanya ada 3 lapis. Kalau kalian mau awet, kalian mau ganti rantai punya CBK2. Jadi rantai ketengnya itu modelnya seperti ini.
kayak rantai sepeda. Ini awet banget karena motor-motor yang ada di bengkel itu rata-rata sudah pakai rantai keteng yang model seperti ini. Ini jamin awet. Syarat gantinya adalah kalian harus mengganti gear timing bagian bawah maupun bagian atas pakai punyanya K2. Itu PNP panjang rantai, jumlah mata atas dan bawah itu PNP ke tiger. Jadi kalian ganti satu set antara si gear rantai atas bawah itu PNP.